Ya mulai. Mana layarnya? Oh iya, share screen. Oh, itu udah nak requestnya. Yuk mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari mata kuliah Sejarah Desain Interior Pramodern. Di video kali ini bintang kami memaparkan materi yang telah kami kerjakan, yaitu tentang duck building. Sebelum kami lanjut ke materi yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hamzah Diastana Zubardi dengan NIM 1060324125. Saya Naufal Faiz. Saya Raffi Sultan Hakim. Saya Octavia Ramadhani. Saya Diana Tabina. Masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Naufal. Pengertian duck building. Istilah duck building berasal dari teori arsitektur postmodern dan diperkenalkan oleh Robert Venturi dan Dennis Scott Brown dalam buku mereka yang berjudul Learning from Las Vegas 1972. Konsep ini membahas cara bangunan dan menyampaikan makna atau identitas melalui bentuknya. Duck building adalah jenis bangunan yang bentuk fisiknya secara eksplisit mencerminkan fungsi atau identitasnya. Artinya, arsitektur bangunan tersebut berbicara secara visual bangunannya sendiri seperti simbol atau metafora dari apa yang ada di dalamnya. Next. Istilah ini berasal dari sebuah bangunan di toko Long Island, New York, yang berbentuk bebek raksasa bernama The Big Duck. Bangunan ini digunakan untuk menjual telur dan daging bebek dan bentuknya bebek besar. Secara langsung menunjukkan produk yang dijual, meskipun istilah duck building berasal dari bangunan yang berbentuk bebek. Istilah ini kini digunakan untuk menggambarkan semua bangunan yang menggunakan bentuk fisiknya secara langsung sebagai simbol dari fungsinya, tanpa terbatas pada bentuk bebek saja. Jadi duck building itu bukan cuma bangunan bebek, sekarang udah menjadi istilah untuk bangunan yang metamorfora, yang analoginya berdasarkan nama bangunan tersebut dan bisa dilihat di bawah bangunan-bangunannya, bangunan yang berbentuk sesuai dengan namanya dan bisa dilihat di bawah ada arsiteknya. Oke, next. Interior The Big Duck. Pada awalnya ini digunakan untuk menjual produk bebek seperti telur bebek, seperti telur dan daging yang langsung kepada konsumen. Namun, bisa di dalamnya ada rak kayu yang mempresentasikan gaya sederhana dari toko pertanian era 1930-an. Pajangan seperti kaos, mainan, buku, dan foto-foto lama yang menggambarkan peran The Big Duck dalam budaya lokal. Terus juga banyaknya informasi sejarah di dalam ruangannya, seperti World Famous Duck Architecture. Kesimpulannya, interior The Big Duck ini tidak berfungsi sebagai toko souvenir saja, tetapi juga sebagai ruang sejarah dan tempat wisata. Selanjutnya, ini adalah tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Robert Venturi.
tahun 1925 sampai 2018, Robert Venturi adalah arsitek dan teoretikus asal Amerika yang dikenal sebagai salah satu pelopor arsitektur postmodern. Ia menentang kesederhanaan mutlak yang dianut arsitektur modernis terkenal dengan pernyataannya "Less is a bore". Venturi mendukung arsitektur yang kompleks, komunikatif, dan penuh makna simbolik. Yang kedua ada Dennis Scott Brown, tahun 1931. Dia seorang arsitek dan urbanis asal Zambia. Merupakan rekan kerja dari istri Venturi. Ia memainkan peran besar dalam pengembangan konsep simbiolisme dalam arsitektur. Meskipun seringkali tidak mendapat pengakuan setara, Scott Brown mendorong pendekatan desain yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat serta pengaruh budaya populer dalam pembentukan lingkungan binaan. Terus yang ketiga ada Stephen Eisenhower, tahun 1940 sampai 2001. Ia merupakan kolaborator mereka dalam penelitian dan penulisan buku Learning from Las Vegas. Ia berkontribusi pada analisis sistem tanda visual di kota serta bagaimana bentuk dan signage dapat menciptakan identitas arsitektur. Yang terakhir ada Frank Gehry, tahun 1909. Sebagai evolusi gaya Dak, Frank Gehry ini sering dikaitkan dengan perkembangan lebih lanjut dari ide Dak. Walaupun tidak secara langsung terlibat dalam pencetusan teori ini, banyak karyanya yang dianggap sebagai evolusi dari Dak building. Bangunan seperti Guggenheim Museum Bilbao dan Walt Disney Concert Hall memiliki bentuk yang sangat ekspresif dan simbolik, menjadikannya sebagai dak dalam makna kontemporer bangunan yang menyampaikan identitasnya secara kuat melalui bentuk arsitekturnya. Selanjutnya ada kritik. Kritik utama yang sering muncul adalah bahwa desain bebek ini dianggap terlalu literal atau bisa dibilang langsung ke intinya. Seperti kata Nopal tadi, sampai mungkin terasa kurang mendalami dari segi artistik. Ini seringkali berbeda pandangan dengan arsitek-arsitek modernis yang lebih suka kesederhanaan, bentuk, dan fungsi yang jelas, tanpa harus berteriak. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin kurang memiliki nilai estetika yang tinggi. Contoh bangunan di Indonesia. Yang pertama, Tugu Lonceng Big Ben Surabaya. Tugu Lonceng Big Ben ini dibangun di kawasan perumahan bertema Eropa. Bangunan ini jelas banget menyampaikan nuansa Eropa lewat bentuknya dan jadi ikon dari gaya hidup Eropa-Eropaan yang pengelola kawasan mau tonjolkan. Yang kedua, Taman Lampion, Taman Pelangi Yogyakarta. Taman Lampion yang dipenuhi bentuk-bentuk lucu seperti hewan, tokoh kartun, dan ikon budaya. Tempat ini cocok disebut duck building karena desainnya langsung memberitahu pengunjung ini tempat hiburan seru buat semua umur, atau langsung disampaikan dengan melalui bentuk visual tematik yang literal. Yang ketiga, Gedung Telkom Landmark Tower di Jakarta. Gedung ini punya bentuk dinamis yang seperti gelombang atau sinyal. Desain metaforis yang menyampaikan pesan bahwa gedung ini berkaitan dengan dunia digital dan telekomunikasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.